Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami kembali mendekat kepadamu. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, inilah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Jauhkanlah segala gangguan dan fokuskanlah kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja dalam setiap kata yang kami baca dan kami dengar ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Kami serahkan renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 37 sampai 40 dengan perikop Paulus minta izin berbicara. Ayat 37, ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Ayat 38, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Ayat 39, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Ayat 40, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, judul renungan pada pagi hari ini yaitu, kok bisa sih? Banyak hal dalam kehidupan ini bisa membuat kita menyernyitkan dahi. Itu adalah tanda kebingungan yang biasanya dilanjutkan dengan kata-kata, kok bisa sih? Ketika kita membaca perikop ini, kita juga akan menyernyitkan dahi kita berkali-kali. Karena ada 3 hal yang dapat membuat kita kebingungan. Yang pertama, Rasul Paulus tetap berbicara dengan tenang. Meski kepala batalion salah tangkap dan mengira bahwa dia adalah orang Israel yang melakukan pemberontakan itu, dia dengan tenang meminta izin untuk berbicara dan menjelaskan bahwa dia adalah orang Yahudi dari kota Tarsus. Yang dibaca pada ayat 37-39a. Yang kedua, Rasul Paulus tetap sabar. Setelah semua yang dia alami, baik pukulan maupun teriakan, seharusnya kemarahannya terpancing. Akan tetapi, dia dengan sabar meminta izin untuk berbicara kepada orang banyak, yang dapat dilihat pada ayat 39b. Ini makin aneh jika kita tahu bahwa hak berbicara adalah haknya sebagai warga negara. Yang ketiga ada Rasul Paulus tetap setia memberitakan Injil. Karena kesetiaannya kepada Allah, ia harus mengalami penganiayaan. Namun, setelah ia diizinkan untuk berbicara, yang disampaikan pada ayat 40, Paulus menceritakan segala pekerjaan Tuhan yang telah dia alami, yang dapat dilihat pada Kisah Para Rasul selanjutnya. Ketiga hal tersebut cukup membingungkan, bukan? Kita bertanya-tanya, bagaimana Paulus bisa begitu tenang, sabar, dan setia? Dia dihasut sebagai pelaku kejahatan dan banyak orang mempercaya tentang hoax tersebut. Dia tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tapi juga secara emosional dan sosial. Sebetulnya, kita tidak perlu bingung. Pasalnya, dari awal Paulus memang sudah menyiapkan hatinya untuk menghadapi semuanya itu, bahkan kematian demi Injil Kristus. Kita juga mungkin akan mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita juga perlu menyiapkan hati kita. Jadi berserahlah kepada pemimpinan Roh Kudus, berpeganglah kepada kebenaran, dan berbicaralah dengan rekan sepelayanan kita, agar apapun yang terjadi nanti, kita selalu siap untuk menghadapinya dengan tenang, sabar, dan setia. Amin. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang ketenangan, kesabaran, dan kesetiaan melalui teladan Rasul Paulus.
Kami takjub Tuhan, bagaimana Paulus tetap berdiri teguh di tengah banyak orang yang sedang menghakiminya Tuhan. Di tengah dunia yang penuh kebingungan dan ketidakadilan, mampukan kami untuk tetap tenang, tetap sabar, dan tetap setia seperti Paulus. Tolong kami agar tidak mudah goyah oleh tekanan maupun hinaan, tapi justru semakin melekat kepadamu saja Tuhan. Pimpin langkah kami pada hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membentuk hati kami menjadi hati yang siap, hati yang berserah, dan hati yang teguh dalam Engkau Tuhan. Doa yang jadi sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.